Shalom anak-anak, hari ini ketemu lagi dengan Lose Miske. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah siap untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti akan firman-Mu dan dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah anak-anak, hari ini Lose Miske mau bicara tentang janji. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, orang tua kita pasti pernah membuat janji kepada anak-anak, kepada kalian semua. Contohnya begini, mungkin orang tua kalian pernah bilang, nanti kalau udah selesai corona kita akan jalan-jalan ke Bali ya. Atau contoh yang lain, nak, kalau kamu belajarnya bagus, baik, nilaimu baik, kamu naik kelas, mama janji deh akan memberikan kamu hadiah. Atau, nah nanti kamu kalau ulang tahun, mama akan kasih kamu hadiah ya. Nah, itu adalah contoh janji-janji yang mungkin diberikan oleh orang tua kita kepada kita. Nah, dari setiap janji itu, pasti ada janji yang paling istimewa buat kalian ya. Yang kalian nanti-nantikan dan kalian harap-harapkan. Ya, sampai pada hari hanya anak-anak, pada waktu janji itu harusnya dipenuhi, apa yang anak-anak rasakan? Ya, menanti janji nih, ini janjinya akan dipenuhi apa enggak ya? Ini beneran nih, deg-degan ya kan? Khawatir juga, senang juga. Nah pada harinya, pada hari waktunya, coba kalian ingat, apakah janji orang tua itu terpenuhi? Ya, namanya manusia anak-anak, orang tua berusaha untuk memenuhi janjinya. Tapi kadang-kadang karena keadaan tertentu, orang tua tidak bisa, bukan tidak mau memenuhi janjinya, seperti itu. Nah, tetapi ada janji yang pasti akan terpenuhi, pasti akan tergenapi. Janjinya siapa? Janjinya Allah. Ya, di dalam perjanjian lama anak-anak banyak sekali janji yang Allah berikan kepada umat Tuhan pada waktu itu. Salah satu contohnya adalah Allah berjanji akan memberikan juru selamat. Hari ini Lose Miske hanya ngambil 2 saja contoh ya. Di mana sih janji Allah itu ditulis? Nah, anak-anak, salah satu janji yang Tuhan berikan itu ada di Yesaya 40 ayat 3. Nah, kita mau baca ya. Yesaya 40 ayat 3 begini. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Nah, anak-anak, ini salah satu janji Allah bagi umat Tuhan. Janjinya berisi bahwa nanti akan datang juru selamat. Siapa sih juru selamat itu? Tentu kita sudah tahu ya, yaitu Tuhan Yesus. Allah berjanji nanti akan datang juru selamat. Sebelum datang juru selamat itu akan ada seseorang yang akan mempersiapkan jalannya, yaitu Yohanes Pembaptis. Nah, setelah Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan, juru selamat itu akan datang. Juru selamat itu akan menyelamatkan orang berdosa. Itu janji Allah. Salah satunya yang ditulis oleh Yesaya. Yang kedua, janji Allah juga ditulis oleh Nabi Mika. Yuk kita buka Mika pasal 7 ayat 7. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Nah ya, Nabi Mika sedang menunggu-nunggu siapa anak-anak? Sedang menunggu Allah yang menyelamatkan aku. Dia sedang menantikan juru selamat. Dan kenapa dia menantikan? Karena Allah berjanji bahwa nanti akan ada juru selamat. Nah, kita lanjut lagi anak-anak. Sekarang pertanyaan kita, apakah tergenapi? Apakah terpenuhi anak-anak? Yuk kita buka lagi Matius ya. Matius pasal 1 ya, Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Nah, di situ kita menemukan peristiwa
kelahiran Yesus Kristus. Anak-anak tentu masih ingat ya, bagaimana peristiwa Tuhan Yesus lahir. Dan kita tahu bersama, Yesus itu bukan manusia biasa, tapi dia adalah Allah yang turun ke dunia sebagai manusia sejati. Misinya adalah menyelamatkan umat Tuhan yang berdosa. Tuhan Yesus sudah mati menanggung hukuman dosa buat kita. Bahkan sampai 3 hari dia mati, tapi dia bangkit kembali. Artinya dia betul-betul juru selamat yang memberikan kita kemenangan, yang memberikan kita penebusan. Jadi kita sekarang bukan lagi orang-orang yang berdosa yang nanti akan dihukum. Tidak, kita sekarang menjadi orang-orang yang dibenarkan, ya, yang dibenarkan dan akan memperoleh hidup yang kekal, keselamatan. Itu semua karena adanya Tuhan Yesus, juru selamat kita. Nah, anak-anak, sampai di sini kita melihat bahwa janji Allah yang Allah tulis di dalam Alkitab itu tergenapi, terpenuhi semuanya. Tidak ada satupun janji Tuhan yang meleset. Jadi apa yang harus kita lakukan hari ini? Yang harus kita lakukan adalah teruslah percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memelihara kita, bahkan Tuhan akan menyelamatkan kita. Kalau situasi kita sulit, bagaimana? Apakah kita meragukan Tuhan? Jangan, anak-anak. Justru di tengah-tengah kehidupan sulit, di tengah-tengah sakit, di tengah-tengah kekurangan atau masalah, kita harus berpegang erat kepada janji Tuhan, bahwa Tuhan itu pasti memelihara kita dan menyelamatkan kita. Dari mana kita tahu? Dari Alkitab, dari firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita lewat para nabi dan rasul-rasulnya. Itu yang kita pegang. Oke, berikut ini Losemiska akan memberikan contoh bagaimana seorang anak dia mengalami ketakutan. Kenapa dia mengalami ketakutan? Karena dia lupa bahwa Tuhan itu berjanji akan memelihara dia. Ya, mungkin di antara kalian akan seperti ini. Mari kita belajar bersama lewat peristiwa satu anak ini. Malam ini sepi banget sih. Serem lagi suasananya. Hari ini aku udah dikasih kamar sendiri. Jadi mulai malam ini aku udah harus bobo sendiri. Duh, kenapa harus sekarang sih? Kan aku masih mau bobo sama mama sama papa. Aku takut. Papa mama udah bobo, tapi aku belum bisa bobo. Aduh, gimana ya? Aku takut. Mau bobo gak berani. Takut ada orang jahat. Takut ada hantu. Takut. Ih. Halo adikku. Loh, kok belum bobo? Ini udah jam 9 loh. Udah terlalu larut nih adikku. Seharusnya kamu udah bobo adikku. Gimana kamar baru kamu, Dek? Bagus kan? Wah, pasti kamu bisa bobo nyenyak nih di sini. Nyaman banget loh kamar Adek. Gak bisa, Kak. Aku takut bobo sendiri. Takut nanti ada hantu. Takut ada monster. Takut ada orang jahat. Takut, Kak. Adek. Jangan takut dong. Kan adik diajari di sekolah minggu untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan akan selalu melindungi kita, Dek. Contohnya kakak nih. Kakak selalu yakin bahwa Tuhan ada selalu bersama kita dan menjaga kita. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9a dikatakan bahwa Tuhan menepati janjinya. Artinya Tuhan berjanji memelihara kita dan pasti akan menepati janji itu.
Tapi kan Kak, ini udah malam. Kan Tuhan istirahat. Bagaimana dia bisa menjaga kita kalau sedang tidur? Adek. Tuhan itu gak pernah tidur. Setiap waktu, sepanjang hari, sepanjang waktu dia selalu memperhatikan kita. Tuhan itu setia kepada kita. Coba deh, ingat-ingat dan rasakan semua hal yang pernah Adek alami. Ketika Adek sakit, siapa yang merawat dan menyembuhkan? Tuhan yang merawat melalui tangan-tangan dokter, juga tangan-tangan papa dan mama yang sabar merawat Adek. Ketika Adek belajar, siapa yang bikin Adek bisa mengerjakan semua tugas dengan baik? Tentunya Tuhan dong yang bantu Adek. Nah, Tuhan juga yang mencukupkan Adek dengan makanan dan minuman yang diberikan lewat papa dan mama. Selain itu, saat Adek nangis, cuma Tuhan yang bisa menghibur lewat pelukan lembut papa dan mama. Begitu juga saat Adek tidur, Tuhan melindungi Adek dengan kasih-Nya supaya Adek bisa bobo nyenyak. Dan ingat, Tuhan selalu menepati janjinya untuk selalu memelihara kita. Kakak, terima kasih ya Kak, udah kasih tahu bahwa Tuhan pasti menepati janjinya untuk selalu memelihara kita. Jadi sekarang Adek udah gak takut lagi walaupun bobo sendirian di kamar Adek yang baru ini. Nah gitu dong, itu baru namanya anak Tuhan. Yuk kita berdoa sama kakak sebelum bobo. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan selalu tepati janji untuk selalu mengasihi dan menjaga kami. Ajar kami untuk selalu percaya kepadamu dan berpegang teguh pada kasih-Mu. Amin. Selamat bobo ya Dek. Iya Kak, selamat bobo juga. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang Kau berikan pada pagi hari ini. Kami sungguh bangga Tuhan karena kami punya Allah yang selalu menepati janji. Dan tidak ada satupun janji Tuhan yang meleset, yang salah, yang pada akhirnya berubah. Tidak Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Kami memiliki firman Tuhan yang tidak pernah salah, yang selalu benar dan sudah lengkap. Dan itu menjadi pegangan buat kehidupan kami untuk ke depan, sekalipun kami merasa takut, khawatir akan persoalan, akan kehidupan dan keadaan di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.